Jadi buat istri, kalau suaminya minta pendapatnya, minta arahannya, bermusyawarah, silahkan. Anti boleh memberikan masukan kepada suami. Tapi kalau suami nggak usah ikut-ikut. Doakan aja suami. Apalagi ini kan tadi warisan dari keluarga suami. Soalnya kalau kita ikut serta dalam sesuatu yang memang kan urusan ana gitu loh. Ini warisan suami, ini harta keluarganya suami. Ya udah, anti memberikan dukungan kepada dia berupa menyemangatin dia untuk bersabar, menyemangatin dia untuk ridho dengan takdir Allah. Jadi bukan malah tadi kan anti katakan kita punya masalah ekonomi, akhirnya anti berusaha dorong suami ini itu, enggak. Jadi usahakan dalam masalah yang seperti ini para istri, apabila urusannya urusan suami dengan keluarganya dan dia tidak diminta untuk hadir, maka fokus dengan tugas dia sebagai istri, fokus dengan apa yang harus dia kerjakan. Tapi ketika suami minta arahan dari istri, bermusyawarah, silahkan anti berikan masukan kepada dia dengan masukan yang membuat dia lebih lego, lebih nerima. Karena kadangkala yang terjadi bukan yang kita inginkan. Apalagi tadi ada banyak orang yang mengurusin urusan warisan ini, bukan hanya suami. Sehingga kalau umpamanya tadi diminta iuran untuk menebus ini dan itu, dan suami punya untuk itu, ya biarlah. Anti nggak usah menghalangi suami dari hal-hal yang memang itu urusannya suami dan tidak melanggar syariat. Anti fokus dengan yang harus anti lakukan. Terus gimana anak juga butuhlah dengan uang, butuhlah dengan urusan ini itu. Kadangkala kita itu memang kurang tawakal sama Allah. Kita tuh banyak bergantung dengan sebab-sebab manusiawi aja. Maka bertawakallah kepada Allah, perbanyak istighfar, berdoa. Allah akan kasih rizki buat anti dari arah yang tidak disangka-sangka. Boleh jadi di pintu sana ditutup, ada 7 pintu yang akan dibuka di tempat lainnya. Maka jangan bergantung kepada sebab. Bergantung sama yang menciptakan sebab, sama Allah SWT. Maka tadi kalau kita bicara bagaimana kita mengisi kemerdekaan, tolong yang mampu menikah segera menikah. Ya ma'syarasy syabab, wahai kaula muda. Saya dengar ya, saya tu aja mikirin ini ke saya ngode. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa yang memiliki kemampuan membayar maharnya, kemampuan memberikan nafkah kepada istrinya, hendaklah dia menikah. Akabin. Jangan berpikir, oh saya akan mengejar mimpi saya dulu. Montak di Roma tak kabina saya. Ini salah. Bagaimana kita lihat ada orang yang sampai umur 50 tahun tak di Roma, pakun kontrak. Mati di rumah kontrakan. Kalau nunggu di Roma tak bin kabin ini jamaah. Tapi alhamdulillah dia bisa punya anak. Anaknya menikah, anaknya sekolah, tapi tetap di rumah kontrakan. Karena ada yang berpandangan bahwasanya menikah itu harus mapan dulu. Tidak. Menikah itu harus punya kemampuan. Memberikan nafkah, bayar mahar, dan bicara nafkah, sandang, pangan, papan. Berarti kan harus punya tempat tinggal. Nah, tapi nggak harus milik sendiri. Tapi untuk kesana perlu pendidikan yang matang untuk menikah. Kenapa seorang ayah selalu bersikap sensitif atau negatif thinking ketika anaknya mau dilamar? Padahal saya niatnya baik, ingin mengajak ibadah, nikah. Betul mereka ingin yang terbaik untuk anaknya. Tapi kenapa melontarkan pertanyaan yang tidak layak? Pernah ada yang bilang itu karena trauma, takut anaknya diperlakukan sebagaimana dia memperlakukan istrinya. Mohon nasihatnya Ustaz, apa yang harus anak lakukan? Jujur saya hampir putus asa. Udah keliling 7 lapis bumi dan trauma menghadapi wali wanita. Ya, kita nih jamaah kalau mau melamar tolong bercermin. Jadi anak nih pantas nggak dapat ini? Kadangkala kita yang lupa. Orang itu punya standar masing-masing. Kalau tadi yang antum jumpai adalah orang tua yang sensitif, teman-teman antum enggak. Buktinya mereka nikah aman-aman saja. Berarti ada masalah. Jadi ketika memang dia melontarkan pertanyaan, coba antum lihat apa yang dipermasalahkan di diriku oleh orang tua itu. Kalau ternyata satu, oh berarti masalahnya di aku gitu loh. Aku punya masalah berarti. Maka kita jangan berburuk sangka kepada mereka. Yang kita lakukan adalah berbaik sangka dengan mereka, berburuk sangka dengan diri kita sehingga kita bisa memperbaiki diri. Umpamanya ada orang anak kayaknya susah dapat gadis, Ustaz. Ya, kenapa ya? Karena anak udah umur juga. Umpamanya anak fulus juga nggak banyak, ya sudah cari janda. Jadi diturunkan standarnya jamaah. Umpamanya anak kepinginnya dapat yang S1, Ustaz. Antum S berapa? Ya belum lulus S1 sih. Paling nggak anak kayaknya lulusan SMA nggak apa-apa. Jadi standar antum itu tolong diturunin sehingga insya Allah ketemu. Benar-benar menakutkan jamaah COVID itu. Karena pernah ngantarkan tetangga sakit pas waktu Delta ya, antum masih ingat mungkin. Ya Allah, ini naik mobil di sebelah aja mah. Anak kata istri, bang pakai masker double. Apa? Bismillah, bawa ke rumah sakit. Rumah sakit
Orang itu dirawat di lorong-lorong, di jalan-jalan jamaah. Anak ngomong, ya Allah, oksigen tidak ada. Pindah dari rumah sakit ke rumah sakit satunya, sama-sama. Minta sama siapa tuh waktu itu? Fokus apa? Dokter angkat tangan. Maka dikatakan, matal mudawi wal mudawa walladhi jalabad dawa'a wa ba'ahu walladhi ishtara. Dokternya mati, sing diobati mati, yang ngeraci obat mati, yang jualan obat mati, sing tuku nanti sing tutulan mati. Mau kemana aja, Pak? Allah menurunkan bala itu agar manusia berharap kepada Allah saja. Ketika dia memilih pasangan hidupnya, dia tidak melihat kepada iman. Dia tidak melihat bahwa ini akan mengantarkan ke surga. Enggak. Makanya sebagian perempuan mengatakan suami anak nggak sholat, suami anak nggak puasa. Lo antum nemu di mana orang itu? Nggak sholat, nggak puasa, dijadikan imam. Kira-kira kalau imamnya nggak sholat, nggak puasa, imam ini ngantarkan kemana aja, Mas? Ya kan neraka nantinya. Lalu setelah berjalan waktu, suami anak nggak pantas jadi imam. Yang nyari siapa dulu kok? Sekarang tanya sama Ustadz gitu kan? Kalau anak yang nyari kan pantas komplain sama anak kan? Apa ini pilihan Ustadz yang nggak benar itu? Ya ini yang milih siapa? Maka tadi orang akan dimintain pertanggungjawaban atas pilihan dia. Kenapa engkau pilih?